Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga saya pribadi dapat mempresentasikan materi tentang ibadah aspek ritual dalam Islam. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi sang suri tauladan bagi kita umat muslim hingga akhir zaman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, biasa dipanggil Rahim, dengan NIM 22101419, program studi teknik sipil kelas sipil A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ibadah aspek ritual dalam Islam. Ibadah dalam Islam memiliki beberapa aspek ritual yang meliputi beberapa poin. Adapun poin yang pertama yaitu tentang sholat. Melakukan sholat 5 waktu sehari semalam dengan mematuhi tata cara yang telah ditentukan, seperti gerakan-gerakan dalam sholat dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya poin yang kedua yaitu tentang puasa. Menjalankan puasa pada bulan Ramadan dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu tentang zakat. Memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab atau batas minimum kepada yang berhak menerima sebagai bentuk kepedulian sosial dan penyucian harta. Nah, dari zakat ini kita bisa memberikan kepada fakir-fakir miskin serta yatim-yatim piatu. Selanjutnya poin yang keempat yaitu tentang haji. Melakukan perjalanan ke Mekah sekali seumur hidup untuk melaksanakan serangkaian ritual yang telah ditetapkan, termasuk tawaf di sekitar Ka'bah, berjalan di antara Bukit Syafa dan Marwah, serta berada di Arafah. Selanjutnya poin yang kelima yaitu tentang sedekah, yaitu memberikan sumbangan atau sedekah secara sukarela sebagai bentuk kebaikan dan membantu sesama manusia. Selanjutnya poin yang keenam yaitu tentang zikir. Mengingat, menyebut atau mengucapkan nama-nama Allah atau kalimat-kalimat tasbih sebagai bentuk pengikat dan penghormatan terhadapnya. Selanjutnya poin yang ketujuh tentang sunnah dan nawafil, yaitu dengan melakukan ibadah tambahan yang dianjurkan seperti sholat sunnah rawatib, membaca Al-Quran secara rutin, melakukan puasa sunnah, dan melakukan ibadah-ibadah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah 7 poin tentang ibadat aspek ritual dalam Islam.
Penting untuk diingat bahwa aspek ritual dalam ibadah Islam ini harus dijalankan dengan penuh keikhlasan dan dilandasi oleh keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi perkembangan teknologi modern, termasuk aspek virtual, ada beberapa prinsip penting dalam Islam yang dapat diaplikasikan, antara lain yaitu tauhid atau kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. Dalam menjalankan ibadah dalam bentuk apapun, baik secara fisik maupun virtual, penting untuk menjaga kesadaran bahwa Allah tetap hadir dan menyaksikan ibadah kita, meskipun ibadah dilakukan melalui perangkat elektronik atau melalui jarak jauh. Kepatuhan dan pengabdian kita kepada Allah tetap menjadi fokus utama. Selanjutnya, ilmu dan kebenaran. Dalam menjalankan ibadah, termasuk dalam bentuk aspek virtual, penting untuk didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam. Umat muslim harus mengupayakan untuk memperoleh pengetahuan yang akurat dan mengikuti panduan dari ulama dan cendekiawan Islam yang terpercaya. Interaksi sosial dan komunitas. Meskipun ibadah dapat dilakukan secara virtual, paling untuk tetap menjaga ikatan sosial dengan sesama muslim, Islam mengajarkan pentingnya hubungan dan interaksi dalam komunikasi. Oleh karena itu, meskipun beribadah secara virtual, kita harus berusaha menjalin hubungan sosial yang positif dengan sesama muslim dan menjaga rasa kebersamaan. Meskipun tidak ada hadis yang secara khusus membahas tentang ibadah aspek ritual dalam Islam, prinsip-prinsip ini dapat membantu dalam menjalankan ibadah dengan bijaksana dan dalam konteks yang sesuai dengan zaman modern. Penting untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan berkonsultasi dengan cendekiawan agama yang terpercaya untuk mendapatkan bimbingan yang lebih spesifik dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan ibadah dalam bentuk aspek virtual. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang saya presentasikan ini dapat bermanfaat bagi yang mendengar dan yang menonton video ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Yayu yang telah memberikan tugas ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan telah melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.